Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi dari 9 sistem yang ada pada tubuh makhluk hidup, nah satu sistem ini yang unik ya, karena tidak sama antar jenis kelamin. Ini gambar struktur dari organ reproduksi pada laki-laki. Jadi organ besarnya itu sebenarnya ada 4, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau pada laki-laki ada testis, kemudian saluran dari sperma disebut dengan banyak jenisnya ya, ada namanya epididymis, ada namanya vas deferens. Ya, jadi kalau epididymis itu yang masih menempel pada testis. Jadi yang ini yang ukurannya lebih besar salurannya, ini namanya epididymis dan masih menempel pada testis. Nanti setelah keluar dari ini dari testis itu namanya vas deferens. Jadi beda ya. Kemudian selain letaknya yang berbeda, fungsinya juga berbeda. Kalau vas deferens itu semata-mata purely hanya saluran. Sedangkan epididymis itu ada fungsi pendewasaan di sana. Jadi sperma yang keluar dari tubulus seminiferus itu belum siap secara fungsional karena ekornya itu belum kuat untuk berenang. Nah, penambahan ekor itu terjadi di epididymis sampai siap untuk berenang nanti mencapai ke oviduct atau ke saluran telur. Jadi pembuahan di saluran telur ya, bukan di uterus. Oke, laki-laki punya epididymis dan vas deferens. Pada perempuan, pasangannya apa Nurul? Tuba Falopi, Pak. Tuba Falopi atau nama lainnya oviduct ya. Ovi itu ovum, duct itu salurannya. Jadi kalau pada laki-laki ada 2, ada epididymis dan vas deferens. Kalau pada perempuan hanya 1, oviduct. Tapi kiri kanan. Oke, nanti setelah pada laki-laki ini dari ini saluran yang seperti tali ini nanti masuk ke sini penyimpanan sementara yang kita sebut sebagai vesikula seminalis atau kantong semen. Semen itu cairan dan spermanya gabungan. Kalau sperma itu ya sel yang seperti kecebong itu yang memiliki kepala dan memiliki ekor. Itu sel sperma. Tapi ada fruktosanya, ada bulbouretranya. Jadi banyak cairan yang menyokong kehidupan sperma itu nggak disebut sperma. Ya, tapi total gabungan antara cairan tersebut, cairan kehidupannya itu, dan ditambah dengan spermanya disebut dengan cairan semen. Jadi disimpan di sini sebelum nanti diejakulasikan. Disimpan di sini biasanya kalau laki-laki dewasa itu sekitar 100 hari. Disimpan di sini. Jadi kalau 100 hari itu ya itu salah satu indikator kedewasaan ya yang disebut sebagai mimpi basah misalnya kalau untuk mengeluarkan cairan semennya dalam waktu 100 hari. Nanti dari vesikula seminalis baru keluar yang saluran ini adalah saluran sperma, yang ini adalah saluran air kencing, air urin. Tapi tidak akan bercampur karena di sini ada katup, ada kontrolnya. Nah, jadi kalau pengeluaran sperma itu ya lebih sedikit dibanding pengeluaran air urin. Ya, testis, epididymis, vas deferens, vesikula seminalis, dan uretra. Tapi di uretra itu ada alat kopulasi ya, yang disebut dengan penis. Jadi bukan uretra tok sebagai organ kelamin laki-laki. Ya. Jadi uretra saja tanpa penis itu belum berfungsi secara maksimal. Ya. Jadi 4 ada testis, 5 sih ya, testis, epididymis, vas deferens, vesikula seminalis, dan uretra plus penis ya yang ada di sini. Itu pada laki-laki. Ini gambar histologi mungkin sudah dapat di waktu struktur hewan ya. Jadi sperma dibuat di sini di banyak-banyak pabrik-pabrik kecil ya, rumah-rumah kecil yang kita sebut sebagai tubulus seminiferus. Jadi laki-laki itu dikatakan subur ya kalau 1 ml cairan semennya itu mengandung minimal 2 juta sel sperma. Jadi walaupun yang membuahi nanti hanya 1 ya, tapi kalau kekentalan ya tidak sampai 2 juta sel sperma per mililiter itu tidak bisa dikatakan subur ya, karena akan dimatikan dalam perjalanan menuju ke oviduct. Banyak hambatan yang akan ditemui oleh sel sperma. Jadi banyak yang akan gugur di perjalanan. Ya, di sini produksinya ya kalau diperbesar lagi seperti inilah bentuk dari tubulus seminiferus. Ya, ini penampakan luarnya ya. Di sini testis ini nanti akan dibalut oleh penggantung testis yang kita sebut sebagai skrotum.
Ya, jadi ada penutup bagian luar yang bisa mendekatkan dan menjauhkan testis dari tubuh. Jadi penggantung ini elastis. Kalau cuaca sedang panas, itu testisnya menjauh dari tubuh. Tapi kalau cuaca sedang dingin, testisnya itu merapat ke tubuh. Jadi testis dijauhkan dari tubuh itu agar suhunya lebih rendah 2 derajat dibanding tubuh. Bukan penyimpanan yang dipermasalahkan, tapi proses produksi. Jadi proses produksi sperma itu lebih terganggu ketika suhunya panas. Oke, kita lanjut. Ini proses pembentukan sperma sudah dapat mungkin di perkembangan hewan. Awalnya dari spermatogonium, nanti berkembang menjadi spermatid primer, menjadi spermatid sekunder, menjadi spermatid, dan akhirnya menjadi spermatozoa yang siap untuk fertilisasi. Oke, ini bagian kepala, ada akrosom yang memiliki enzim untuk menghancurkan dinding sel telur, ya, untuk meluruhkan dinding sel telur. Ada membran sel, ada inti, dan ada sentriol. Kemudian ini bagian sitoplasmanya yang banyak, ya, terutama mitokondria. Ini epididymis mungkin sudah dapat di histologi dulu, ya. Ini banyak sperma yang berkumpul di sini di bagian epididymisnya. Kemudian ini lumen, ya, penampang dikelilingi oleh otot-otot polos dan jaringan ikat, ya. Jadi dia berupa seperti pipa infus, ya, kenyal, liat, ya, jadi tidak mudah robek. Ya, ini ini saluran tengah dari uretra, lubang tempat lewatnya, dan di sekitarnya itu banyak terdapat cairan-cairan yang memberi kehidupan, yang memberi lendir, ya, memberi air kepada sperma. Sehingga konsepnya gini, ya, ikan hanya bisa berenang di dalam air, ya, ikan tidak bisa berenang di darat. Nah, sperma itu juga konsepnya berenang. Jadi kalau dia kekeringan, dia mati. Jadi harus diberikan lingkungan yang basah, lingkungan yang akuatik, bukan lingkungan yang kering. Jadi wajar ketika banyak di sini kelenjar-kelenjar yang memberi cairan. Ya, total semuanya itu yang kita sebut dengan cairan semen, ya, pada sperma. Terakhir ini organ kopulasi, ya, atau organ untuk menginfiltrasikan sel sperma ke tubuh pasangannya. Jadi utamanya adalah uretra sebenarnya yang membawa sperma dari vesikula seminalis, ya. Kemudian didukung oleh yang warna biru ini yang disebut sebagai corpus cavernasum. Jadi kalau dia sedang ereksi berisi darah, kalau tidak sedang ereksi dia berisi udara. Sebagian besar itu ada kulitnya, kemudian di dalam kulitnya itu adalah jaringan ikat, ya, yang disebut sebagai corpus cavernosa. Perkembangan sperma itu dari awal pembentukan dari spermatogonium sampai ejakulasi itu 100 hari. Kemudian 74 hari itu bersifat semi-motil, jadi belum bisa bergerak. Jadi andaikan pun digunakan untuk membuahi, itu tidak akan subur. Perjalanan di epididymis itu 20 hari, ya, menempuh 6 meter perjalanan di epididymis. Kemudian di vas deferens itu 6 hari. Berikutnya adalah organ reproduksi pada wanita. Tadi sudah kita katakan bahwa ada ovarium ini yang seperti corong, ya, ovarium kiri, ovarium kanan ganti-gantian sekali sebulan. Kalau misalnya bulan November ovarium ini, maka bulan Desember ovarium yang sebelahnya. Jadi normalnya setiap wanita hanya memiliki 1 sel telur pada rahimnya setiap bulan. Nah, kalau ada wanita yang memiliki sel telur 2 dalam waktu 1 bulan di rahimnya, itu dianggap sebagai kelainan. Jadi kalau ada 2 sel telur di rahim, itu kemungkinan anaknya nanti kembar. Ovarium nanti akan mengeluarkan sel telur, misalnya robek di sini, ditangkap oleh corong atau ampula, sel telur dibawa jalan sampai nanti masuk ke rahim. Ini rahim namanya, ya. Nanti di ujung rahim ini ada namanya serviks atau leher rahim yang sering mengalami kanker. Ya, kemudian di sini bagian luarnya ada vagina. Jadi ovarium, ovidak, rahim, dan vagina. Itu 4 organ reproduksi utama pada perempuan. Oke, ini gambar dari ovari.
Ini yang melepaskan satu sel telur. Ini sel telurnya yang mau dilepaskan. Nanti bulan November dibuang satu, ditangkap oleh corong dari oviduct. Nanti setelah lepas maka dia akan mengkerut ya sampai namanya ya corpus luteum. Nanti hilang degenerasi. Terus ini bakal sel telur yang baru yang akan berkembang bergiliran, satu keluar setiap 2 bulan. Ya. Jadi kalau pada satu ovarium, satu setiap 2 bulan. Kita lihat ya, ini perkembangan dari sel telur. Bisa dilihat di sini ada before birth, jadi sebelum kelahiran. Di sini ada childhood, fase anak ya, dari sampai dari bulan mulai menstruasi sampai ke mengalami menopause. Jadi beda dengan laki-laki yang proses pembentukan spermanya itu dimulai dari spermatogonium ketika sudah pubertas. Ya, kalau pada perempuan pembentukan perubahan dari oogonium, ini oogonium, ke sel oosit primer itu waktu di kandungan ibunya. Jadi oogoniumnya nggak ada lagi. Ya, sudah dalam bentuk oosit primer. Ya, jadi kalau kita belah ovarium, kita tidak akan menemukan oogonium. Beda dengan ketika kita membelah testis, kita akan menemukan spermatogonium. Jadi 350-an tadi yang oosit primer itulah yang dikeluarkan satu setiap bulan. Kalau sudah habis ya sudah habis. Tidak ada lagi yang mau dikeluarkan. Sehingga pindah ke fase yang namanya fase menopause. Oke, ini penampang sel telur sebuah ya sangat mirip dengan sel telur ayam ya. Ada intinya di sini, ada zona pelusidanya, ada bagian antrumnya ya yang menyokong nanti kehidupan dari inti. Nanti kalau sperma masuk nanti akan sampai ke bagian oosit, membuahi oosit. Ini gambar dari tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini hanya saluran, bukan hanya saluran sih, tempat pembuahan juga di situ. Jadi saya katakan kalau sudah masuk ke rahim, tutup untuk bulan itu. Tunggu bulan berikutnya. Ya. Ini prosesnya tadi yang satunya berapa hari kah perjalanan dari ovarium sampai ke rahim itu sekitar ya 4 hari keempat sudah hampir di ujung dia. Jadi masa subur itu dari sini ya saat hari pertama ovulasi sampai hari keempat. Ada fertilisasi itu pembuahan, ada implantasi penempelan. Jadi setelah dibuahi akan ditempelkan di dinding rahim menggunakan tali pusat atau plasenta. Kalau tidak dibuahi, tidak ditempelkan. Terjadilah menstruasi. Ini siklus menstruasi pada perempuan. Ya. Ini masa subur kita anggap 14 hari dari hari pertama menstruasi. Jadi menstruasi kan hari pertama sampai hari kelima, kering. Fase pembentukan dinding rahim. Jadi ovarium juga tahu bahwa dinding rahim belum siap. Jadi dia belum ovulasi. Dinding rahim dibentuk sampai siap. Hari ke-14 dari hari pertama menstruasi, dinding rahim siap. Ngasih kode ke ovarium. I am ready, katanya. Jadi ovarium mengeluarkan sel telur. Toing, keluar. Nah, sel telur ini hanya punya waktu terbatas. Jadi hanya 4 hari. Jadi dari hari ke-14 sampai hari ke-18 atau hari ke-19. Itulah yang masa subur. Tapi sperma juga punya umur. Ya, sperma itu umurnya sekitar 72 jam. Jadi kalau ada sperma menunggu di rahim, menunggu di oviduct, sekitar hari ke-12 itu bisa kehamilan. Karena dia masih hidup ketika ovumnya keluar. Atau hari ke-11. Ya. Jadi masa subur itu sekitar 14 kurang 3, berarti hari ke-11, ditambah dengan 14 tambah 5, hari ke-19. Nah ini perkembangan hormon. Jadi saat hormon LH, luteinizing hormon, dan FSH, follicle stimulating hormone tinggi, itulah fase sel telur dikeluarkan. Kemudian progesteronnya rendah. Ya, jadi hormon yang mempengaruhi proses ovulasi itu ada LH, ada FSH, ada estrogen. 3 hormon ini. Kalau 3 hormon ini tinggi, maka akan terjadi ovulasi. Nah, setelah ovulasi maka progesteron tinggi.
progesteron ini digunakan untuk mempersiapkan dinding rahim. Jadi terserah dibuahi atau tidak. Ketika sudah ovulasi, kita kembali ke gambar tadi, ini, maka ini akan ditebalkan setebal-tebalnya. Ya, ini pekerjaan si progesteron. Terserah ada bayi atau tidak yang akan menempel. Kalau ternyata tidak ada nanti bayi yang menempel, maka si progesteronnya merajuk, ya, turun lagi dia, datar lagi. Akibatnya ini akan mengalami peluruhan karena tidak dipertahankan oleh si progesteron. Tapi kalau ada si bayi yang menempel, maka progesteronnya tinggi terus, ya, untuk mempertahankan dinding rahim. Oke, ini adalah gambar dari dinding rahim yang akan luruh, ya, yang akan dari sini misalnya, ya, akan dibuang ketika bayi tidak ada yang menempel. Ini beberapa kelainan dalam sistem reproduksi penyakit, ya, ada kanker testis, kanker prostat, prostatitis, ya, banyak. Jadi harus paham penyakit-penyakit yang akan menular. Jadi harus periksa suaminya, harus periksa istrinya. Ya, adanya namanya gonorea, sifilis, klamida, ya, herpes, banyak penyakit-penyakit yang menular, tambah lagi dengan AIDS, yang hepatitis yang bisa menular. Ya. Itu saja materi kita untuk hari ini. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.